Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujana Lisnaini dengan NIM 12120300045, mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang urgensi mempelajari dan memahami pendidikan perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang dimulai dengan periode masa bayi, kemudian balita, anak sekolah, masa remaja, sampai pada periode adolescence, menjelang seorang anak dewasa. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, dengan mempelajari perkembangan peserta didik, kita akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama, kita akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Misalnya, akan diketahui pada umur berapa peserta didik mulai berbicara dan mulai mampu berpikiran abstrak, atau akan diketahui pula pada umur berapa peserta didik tertentu akan memperoleh keterampilan berperilaku dan emosi yang khusus. Kemudian keuntungan yang kedua, pengetahuan tentang perkembangan peserta didik akan membantu untuk kita merespons sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik. Nah, bila seorang peserta didik dari taman kanak-kanak contohnya tidak mau sekolah lagi karena diganggu temannya, apa yang harus dilakukan oleh guru dan kedua orang tuanya? Bila peserta didik selalu ingin merebut mainan dari temannya, apakah harus dibiarkan begitu saja? Nah, pemahaman kita tentang perkembangan peserta didik akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menunjukkan sumber-sumber jawaban serta pola-pola peserta didik mengenai pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kemudian keuntungan yang ketiga, pemahaman kita tentang perkembangan peserta didik akan membantu untuk mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal. Bila peserta didik umur 2 tahun contohnya belum berceloteh atau belum banyak bicara, apakah dokter dan guru harus mengkhawatirkannya? Bagaimana bila hal itu terjadi pada peserta didik umur 3 atau 4 tahun? Apa yang perlu dilakukan? Contohnya bila remaja umur 15 tahun tidak lagi mau sekolah karena keinginan yang sangat berlebihan, yaitu ingin melakukan sesuatu yang menunjukkan sikap jagoannya. Nah, jawaban akan lebih mudah diperoleh apabila kita mengetahui apa yang biasanya terjadi pada peserta didik atau remaja. Nah, kemudian keuntungan yang terakhir, yang keempat, dengan mempelajari perkembangan peserta didik akan membantu memahami diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, pengetahuan ini akan membantu kita memahami apa yang kita alami sendiri. Misalnya, mengapa masa puber kita lebih awal atau lebih lambat dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, dengan kita mempelajari perkembangan peserta didik, maka kita akan mampu menjawab dan mengatasi segala segala permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.